Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu kira-kira kapan prediksi jadwal seleksi P3K guru tahun 2023. Berikut ini kita akan menyajikan update informasi kira-kira untuk jadwal pendaftaran P3K guru itu nanti dibuka di bulan apa. Kemudian di sini nanti kita apa yang harus kita persiapkan. Ini tentunya menjadi solusi bagi teman-teman ketika di tahun 2022 baik itu P1, P2, P3 serta pelamar umum yang tidak mendapatkan formasi. Kemudian juga sebagai solusi bagi teman-teman yang tidak lulus P3K di tahun 2022. Ini adalah merupakan kabar gembira untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum tanpa formasi serta yang tidak lulus P3K guru di tahun 2022. Kira-kira bagaimanakah persiapan kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, salah satu solusi bagi teman-teman yang tidak mendapatkan formasi P3K di tahun 2022, baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum, serta yang nantinya teman-teman P1, P2, P3 serta pelamar umum yang sudah mendapatkan kemarin bisa resume namun tidak lulus dikarenakan kalah perankingan, maka solusinya adalah kita bisa ikut, yaitu untuk seleksi P3K guru di tahun 2023. Apakah di tahun 2023 nanti akan dibuka seleksi P3K guru lagi? Nah, di sini seperti yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek bahwasannya di tahun 2023 ini sudah diproyeksikan ya, sudah didok, yang mana di sini adalah untuk kebutuhannya. Kebutuhan di tahun 2023 inilah mencakup dari kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan, yang mana untuk total formasi di tahun 2023 ini adalah ada 662.919, tentunya berasal dari komponen-komponen yang ada di sini ya teman-teman. Ini nanti akan dibuka untuk formasi sekian ini. Artinya bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi P3K 2022 serta nggak dapat formasi kemarin, maka kita menantikan untuk nanti dibuka jadwal pendaftaran P3K guru di tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini sudah terjadi kesepakatan ya, bahwasannya dari Kemdikbudristek ini bersama dengan Kementerian Keuangan ini sudah mengalokasikan untuk dana penggajian formasi P3K 2023 yang termasuk dalam dana alokasi umum yang sudah ditentukan penggunaannya. Artinya inilah tidak bisa digunakan untuk dialihkan penganggaran lain kalau misalkan nggak digunakan untuk menggaji P3K, sehingga di sini dapat dipastikan untuk formasi sejumlah sekian ini adalah nanti sudah aman, sehingga di sini kalau kita nggak lulus di tahun ini kita bisa insya Allah diangkat ya tahun depan. Kemudian di sini tentunya dari masing-masing Pemda sudah menerima ya, yaitu untuk rincian dana transfer umum yang nantinya akan diberikan dari pusat. Tentunya di sini bagi teman-teman yang P1 misalkan. Nah, P1 seperti yang telah disampaikan Kemdikbudristek bahwasanya untuk P1 ini adalah menyisakan dari P3K guru 2022 ini ada sekitar 65.000, ini nanti akan dituntaskan di tahun 2023 nanti. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat yaitu untuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang tentunya ini sebagai upaya untuk supaya teman-teman honorer nanti bisa mendapatkan kesejahteraan ya di tahun 2023 nanti, yang mana bahwasannya dari jumlah formasi yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbudristek, maka di sini jika pemerintah daerah itu tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi data formasi tersebut. Kemudian Undang-Undang APBN dan juga Permenkyu ini mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan itu melekat pada P3K dan nggak bisa digunakan untuk hal lain. Jadi sejumlah sekian dana ini nggak bisa digunakan yang lain kalau misalkan tidak digunakan untuk penggajian P3K, sehingga berkaitan dengan kebutuhan guru yang sangat banyak ya di masing-masing daerah. Tentunya masing-masing Pemda nanti akan bisa lebih bersemangat untuk mengajukan formasi sesuai dengan arahan yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini baru saja yaitu kira-kira untuk kapan jadwal seleksi P3K guru tahun 2023. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat ya,
Inilah dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait tentang indikator tingkat kinerja daerah dan juga ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya di tahun 2023. Ini adalah tertanggal 27 Desember 2022 yang langsung ditandatangani oleh Ibu Menteri Keuangan. Bahwasanya di sini kita bisa melihat pada pasal yang kedua, yaitu untuk di P3K 2023 pun di sini juga sudah dianggarkan ya. Yang kedepannya ini nanti insya Allah akan bisa segera terrealisasi. Nah, di sini kita bisa cek di bagian pasal yang kedua, bahwasanya di sini sudah ditentukan untuk penggunaannya dari DAU, termasuk juga untuk penggajian P3K. Soalnya di sini bagian dari DAU yang ditentukan penggunaannya itu untuk penggajian formasi P3K itu adalah termasuk juga nanti meliputi jumlah formasi P3K, kemudian gaji pokok dan juga tunjangan yang melekat, serta jumlah bulan pembayaran. Nah, di sini kita bisa ketahui dari jumlah pembayaran, jumlah bulan pembayaran di tahun 2023 nanti. Maka di sini kita bisa melihat untuk informasi lanjutannya yang ada pada bagian pasal yang kelima, yaitu bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud huruf A di bagian pasal kedua, itu merupakan pendanaan yang digunakan untuk bayaran gaji pokok ya, dan juga tunjangan melekat pada formasi P3K 2022 dan juga tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini nanti akan diberikan untuk teman-teman yang nanti kita setelah menerima NIP ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan juga 2023, tentunya teman-teman sudah menyimak video saya sebelumnya dan sudah mengunduh filenya. Bahwasanya di sini untuk jumlah formasi tahun 2023 ini sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, sudah aman untuk penggajian baik itu gaji pokok dan juga tunjangannya, bahkan sampai THR dan juga sampai ke gaji ke-13 itu sudah aman. Misalkan di sini dari Kota Banda Aceh ya, Kota Banda Aceh di sini untuk di tahun 2023 ini adalah untuk guru ini nanti akan membuka sekian formasinya 107, kemudian tenaga kesehatan ini ada 600 sekian, untuk teknis ini hanya ada 3. Tentunya ini untuk anggaran gajinya ini sudah disiapkan. Nah, lantas di sini kira-kira kapankah untuk pendaftaran P3K di tahun 2023 nanti? Nah, di sini kita bisa melihat untuk di bagian keterangan di bagian bawahnya, teman-teman. Nah, di bagian keterangan bagian bawah di sini sudah disinggung terkait tentang P3K 2023. Nah, di sini adalah untuk di sini bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi tahun 2022 dihitung sejak 9 bulan gaji ya. Kalau misalkan teman-teman yang lulus P3K guru 2022 ini dianggarkan 9 bulan gaji, berarti sesuai dengan jadwal pengisian daerah dan juga pemberkasan teman-teman P3K guru baik itu P1, P2, P3 dan P4 ini nanti adalah bulan Maret, serta diperkuat dengan salah satu Pemda yang sudah mengumumkan bahwa mengagendakan untuk menyerahkan SK bulan April. Maka tentunya nanti untuk teman-teman yang P3K 2022 nanti bulan April insya Allah sudah menerima SK dan mendapatkan gaji pertama ya, serta di sini untuk tunjangan melekat, gaji ke-13 dan juga tunjangan hari raya itu sudah aman. Kemudian bagian DAU penggajian formasi P3K di tahun 2023. Nah, formasi 2023 ini dihitung sebanyak 3 bulan gaji. Kalau misalkan dihitung sebanyak 3 bulan gaji di tahun 2023, berarti teman-teman yang nanti lulus seleksi P3K guru 2023, maka mulai bulan Oktober, November, Desember teman-teman nanti sudah menerima gaji. Artinya pada bulan 10 tahun 2023 teman-teman nanti sudah menerima SK. Berarti untuk pengisian DRH ini perkiraan sekitar pada bulan 9 ya, atau bulan September. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita berkaca pada jadwal seleksi P3K guru tahun 2022, ini adalah untuk jadwal terakhir dari rangkaian kegiatan P3K guru 2022 adalah di sini tanggal 31 Maret ya. 31 Maret teman-teman sudah usul penetapan NIP, maka selanjutnya nanti akan segera dibuka untuk pendaftaran P3K guru 2023. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita lihat ya pada bagian DAU yang telah disampaikan ini nanti kita bisa perkirakan, yaitu kalau misalkan di sini rangkaian kegiatan bulan Oktober sampai dengan bulan Maret
di sini memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Nah, waktu sekitar 6 bulan, kalau misalkan di sini bulan September itu adalah merupakan tahapan terakhir dari seleksi P3K Guru 2023, berarti 5 bulan sebelumnya itu sudah dibuka. Lantas nanti kira-kira bulan apa dibukanya? Nah, kita kutip dari pernyataan Ibu Hasna yang seringkali ikut rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah termasuk DPR serta BKN dan juga Kemdikbudristek. Ini disampaikan yaitu kita diminta untuk mempersiapkan diri perekrutan P3K 2023 untuk P1, P2, P3 ini sudah aman ya, sudah terkunci. Kita perbaiki data dapodik kita, harus jadi wali kelas dan seterusnya. Kemudian di sini disampaikan yaitu gunakan kesempatan sebaik mungkin. Insya Allah nanti bulan Februari itu mulai perekrutan ya, bulan Februari 2023. Dan di sini kalau misalkan kita kutip dari Kemdikbudristek, bahwasanya dari pemerintah daerah itu diberikan waktu sampai bulan Maret untuk mengajukan formasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemdikbud. Jadi masing-masing daerah itu tinggal untuk memberi formasi itu didistribusikan kemana saja. Kalau misalkan sampai di bulan Maret nggak disampaikan, maka nanti dari pusat yang akan menentukannya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa akan segera dibuka sesuai dengan tanggal dan bulan tersebut. Nah, lantas persiapan kita seperti apa? Nah, tentunya di sini teman-teman, setelah kita kemarin nggak bisa mengikuti seleksi P3K Guru karena nggak dapat formasi atau mungkin telat, maka di sini kalau misalkan kita itu harus mengetahui ya, dari akun SSCSN 2022 ini adalah merupakan portal SSCSN yang bisa kita gunakan untuk mendaftar P3K Guru, kemudian P3K teknis, kemudian P3K nakes, kemudian juga P3K Kemenak dan juga SSCSN CPNS. Tentunya di sini kita karena guru honorer terdaftar di Dapodik, maka kita ikutnya seleksi P3K Guru. Meskipun kita belum bisa mendaftar di sini kemarin karena nggak dapat formasi, maka sebaiknya kita tidak mendaftar ke mana-mana ya, karena kita hanya diperbolehkan untuk memilih satu formasi dan memilih satu jenis seleksi saja. Kalau misalkan nanti kita sudah terlanjur memilih dan akhir pendaftaran, maka kita tahun depan nggak bisa ikut seleksi P3K Guru ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.